Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kebaikan selalu terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bulan Ramadan baru saja tiba dan suasana di kota pun menjadi lebih tenang. Di siang hari sudah barang tentu banyak orang yang mengurangi aktivitasnya agar tetap kuat berpuasa. Namun di antara mereka ada satu orang yang tampak bersemangat, yaitu Abu Jahil. Ia datang berlari-lari kecil menuju rumah Abu Nawas sambil tersenyum lebar. Abu Nawas, aku menemukan cara terbaik untuk beribadah di bulan puasa. Abu Nawas yang sedang duduk santai di depan rumahnya hanya mengangkat alis. Oh, cara apa itu Abu Jahil? Nah, dengar ya, aku tuh baru saja mendengar sebuah hadis yang mengatakan bahwa tidur di bulan Ramadan itu berpahala, Abu Nawas. Katanya dengan penuh semangat. Jadi aku akan tidur sepanjang hari agar aku mendapat pahala sebanyak-banyaknya. Abu Nawas pun tertawa kecil. Oh ya, itu benar. Tidurnya orang puasa itu bisa menjadi ibadah. Tapi apakah kamu yakin dengan rencanamu itu? Tentu saja. Bayangkan, aku bisa tidur sejak sahur sampai maghrib. Aku tidak akan merasa lapar, tidak akan marah-marah, dan yang paling penting, aku tidak akan melakukan dosa apapun. Bukankah itu ide cemerlang, Abu Nawas? Abu Nawas pun mengusap janggutnya dan mengangguk-angguk. Memang terdengar menarik sih. Baiklah, aku ingin melihat bagaimana hasilnya. Kamu coba saja tidur sepanjang hari. Mendengar persetujuan Abu Nawas, Abu Jahil pun langsung pulang dengan hati yang riang. Keesokan harinya, sejak selesai sahur, ia langsung merebahkan diri dan tidur. Ia bangun sebentar untuk sholat subuh, lalu kembali tidur. Begitu terus hingga azan maghrib berkumandang. Dan malamnya ia pun datang lagi untuk menemui Abu Nawas dengan wajah yang penuh kemenangan. Abu Nawas, rencanaku berhasil. Aku tidur sepanjang hari dan sekarang aku merasa segar. Aku juga tidak merasa lapar sedikit pun, Abu Nawas. Abu Nawas pun tersenyum tipis. Wah, bagus dong. Jadi kamu akan melakukannya ini selama bulan Ramadan? Oh, tentu saja. Aku kan tidak perlu repot-repot merasa lapar dan haus. Abu Nawas pun mengangguk. Baiklah, mari kita lihat dalam beberapa hari ke depan. Hari demi hari pun berlalu. Abu Jahil tetap menjalankan strateginya. Tidur sepanjang hari dan hanya bangun saat berbuka dan sahur. Tapi setelah 1 minggu, ia pun kembali menemui Abu Nawas dengan wajah yang sedikit kusut. Abu Nawas, aku merasa ada yang tidak beres, katanya lesu. Abu Nawas pun tersenyum. Apa yang terjadi, Abu Jahil? Iya sih, aku memang tidak merasa lapar. Tapi, aku juga merasa tidak mendapatkan apa-apa dari bulan Ramadan. Tidak ada kebahagiaan, tidak juga bersemangat. Aku hanya merasa kosong, Abu Nawas. Abu Nawas pun tertawa kecil. Akhirnya kamu menyadarinya. Tidur memang bisa menjadi ibadah. Tetapi jika kamu hanya tidur, kamu itu melewatkan banyak hal, Abu Jahil. Ramadan itu bukan hanya tentang menahan lapar dan haus, tetapi juga tentang meningkatkan ibadah, membaca Al-Quran, bersedekah, dan membantu sesama. Jika kamu hanya tidur, apa bedanya Ramadan dengan bulan lainnya? Abu Jahil pun terdiam. Tapi, bukankah aku juga tidak melakukan dosa? Oh iya, tidak melakukan dosa itu memang baik. Tapi, tidak melakukan kebaikan juga bukan hal yang baik, kata Abu Nawas. Kebaikan di bulan Ramadan itu dilipat gandakan pahalanya, Abu Jahil. Bukankah lebih baik kita mengisi waktu dengan ibadah, membantu orang lain, dan melakukan hal-hal yang bermanfaat? Abu Jahil pun menggaruk kepalanya. Jadi maksudmu aku harus tetap bangun dan beribadah? Abu Nawas pun mengangguk. Tidurlah secukupnya, tapi jangan jadikan tidur itu sebagai alasan untuk melewatkan kesempatan berbuat baik di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, Abu Jahil. Dan akhirnya Abu Jahil pun sadar. Sejak hari itu ia tidak lagi tidur sepanjang hari. Ia mulai membaca Al-Quran, sholat dengan lebih khusyuk, dan bahkan mulai membantu orang-orang miskin di sekitarnya. Dan ketika Ramadan hampir berakhir, ia kembali menemui Abu Nawas dengan wajah yang lebih cerah. Abu Nawas, aku merasa lebih bahagia sekarang. Ramadan kali ini, aku merasa lebih berarti. Abu Nawas pun tersenyum puas. Itulah semangat Ramadan yang sesungguhnya, Abu Jahil. Bukan hanya tidur,
tetapi juga berbuat baik dan meningkatkan ibadah. Dan sejak saat itulah Abu Jahil tidak pernah lagi mencoba tidur sepanjang Ramadan. Ia akhirnya mengerti bahwa Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar dan haus, tetapi juga tentang memperbanyak amal dan kebaikan. Kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kebaikan selalu mengiringi kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Suatu hari, Abu Nawas berbincang dengan kawan-kawannya tentang bahaya fitnah. Ia berkata, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Salah satu kawannya bertanya, "Wahai Abu Nawas, bukankah fitnah hanya dilakukan dengan mulut dan tidak mengakibatkan cacat atau luka, sedangkan pembunuhan menghilangkan nyawa seseorang? Mengapa fitnah lebih kejam dari pembunuhan?" Abu Nawas tersenyum lalu berkata, "Semua itu karena dampak yang ditimbulkan oleh fitnah sangatlah besar, bahkan bisa mengakibatkan peperangan." Kawan-kawannya semakin penasaran. "Bisakah kau buktikan ucapanmu? Aku sendiri belum pernah mendengar kisah tentang bahayanya fitnah," tanya salah satu dari mereka. Abu Nawas lalu menceritakan sebuah kisah tentang saudagar kaya yang membeli seorang budak yang suka menebar fitnah. Budak itu menghasut istri saudagar bahwa suaminya ingin menikahi wanita lain. Kemudian ia menghasut saudagar bahwa istrinya berselingkuh dan ingin membunuhnya. Akibat fitnah tersebut, saudagar membunuh istrinya, lalu keluarga istrinya membalas dengan membunuh saudagar, dan akhirnya peperangan pun terjadi antara dua keluarga. Itulah mengapa fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Ia tidak hanya menghancurkan satu nyawa, tetapi juga bisa menghancurkan kehidupan banyak orang, kata Abu Nawas sambil menutup ceritanya. Kisah selanjutnya, karpet terbang untuk Baginda Raja. Baginda Raja selalu mencari cara untuk menguji kecerdikan Abu Nawas. Suatu hari ia membaca kisah Aladin yang memiliki karpet terbang. Terinspirasi dari dongeng itu, ia memerintahkan Abu Nawas untuk membawakan karpet ajaib yang bisa terbang. Abu Nawas pun berpikir keras untuk mencari cara agar bisa lolos dari tugas ini. Pada akhirnya, ia datang ke istana dengan membawa selembar karpet yang telah dipotong ujungnya. "Baginda, inilah karpet terbang yang Paduka minta," kata Abu Nawas. Baginda pun duduk di atas karpet itu, tetapi karpet tidak kunjung terbang. "Abu Nawas, kenapa karpet ini tidak terbang?" bentak Baginda. Abu Nawas berpura-pura memeriksa karpet tersebut, lalu berkata, "Oh, ternyata karpet ini tidak bisa terbang karena ada bagian yang telah terpotong. Bagaimana mungkin karpet yang tidak utuh bisa terbang?" Baginda terdiam, lalu bertanya, "Kalau begitu, bagaimana cara memperbaikinya?" Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Maaf Baginda, tugas saya hanya membawa karpet ajaib, bukan memperbaikinya." Baginda pun terpaksa mengakui kecerdikan Abu Nawas dan tidak bisa lagi memaksanya. Kisah selanjutnya, menangkap babi ngepet. Pada suatu malam, Abu Nawas mendengar bahwa babi ngepet sedang meresahkan warga. Ia pun berinisiatif menangkapnya. Dengan membawa karung besar, ia bersembunyi di balik pohon dan bersiap menangkap bayangan hitam yang melintas.
Tak lama kemudian ia melihat sosok bayangan dan segera menangkapnya. Keesokan paginya, warga berkumpul untuk melihat hasil tangkapan Abu Nawas. Namun, ketika karung itu dibuka, yang keluar bukan babi ngepet, melainkan Pak RT yang kebingungan. "Pak RT, kenapa Bapak ada di dalam karung?" tanya Abu Nawas kaget. Pak RT tertawa. "Kamu kira aku babi ngepet? Aku hanya mencari makanan di dapur tadi malam." Warga yang melihat kejadian itu pun tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas hanya bisa tersenyum malu, menyadari bahwa misinya justru berakhir dengan kejadian lucu. Kisah-kisah Abu Nawas selalu penuh dengan kebijaksanaan dan kecerdikan. Dari perdebatan, ujian dari raja, hingga kejadian lucu, semua menunjukkan kecerdasannya dalam menghadapi berbagai situasi. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kecerdikan dan kebijaksanaan dapat menjadi senjata yang ampuh dalam menghadapi tantangan hidup. Dan seperti biasa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu hari, Abu Nawas berjalan-jalan menuju kebunnya yang cukup luas. Kebun itu ditanami berbagai macam buah dan sayuran yang segar dan siap untuk dipanen. Abu Nawas bersyukur atas berkah yang Allah berikan kepadanya. Hari itu cuaca sangat terik, sehingga ia merasa lelah dan memilih untuk berteduh di bawah pohon beringin yang rindang sambil menikmati bekal makanan yang telah disiapkan istrinya. Setelah selesai makan, Abu Nawas membaringkan tubuhnya di bawah pohon tersebut dan mulai memperhatikan setiap detilnya, dari daun, ranting, hingga buahnya yang kecil. Tiba-tiba sebuah pertanyaan muncul di benaknya. Kenapa pohon sebesar ini hanya menghasilkan buah yang kecil, sementara pohon labu yang kecil justru menghasilkan buah yang sangat besar? Apakah Allah tidak adil? Tak lama setelah itu, angin bertiup dan sebuah buah beringin jatuh tepat mengenai kepalanya. Seketika itu, Abu Nawas tersadar dan berkata dalam hati, ternyata beginilah jawabannya. Allah memang maha adil. Jika buah pohon beringin sebesar labu, bisa saja kepala pecah saat kejatuhan. Ia pun tersenyum dan bersyukur atas kebijaksanaan Allah. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas tampak sibuk mencari sesuatu di halaman rumahnya. Ia mondar-mandir ke sana kemari, mengamati setiap sudut dengan penuh kesungguhan. Beberapa tetangga yang melihatnya merasa penasaran dan bertanya, "Apa yang sedang kamu cari, Abu Nawas?" "Aku kehilangan cincinku," jawab Abu Nawas. Mendengar hal itu, para tetangga pun segera membantunya mencari cincin tersebut. Mereka menghabiskan waktu cukup lama menyisir setiap sudut halaman, tetapi tetap tidak menemukannya. Salah satu tetangga kemudian bertanya, "Abu Nawas, di mana tepatnya cincinmu jatuh?" Dengan santai Abu Nawas menjawab, "Seingatku, cincin itu jatuh di dalam rumahku." Mendengar jawaban itu, para tetangga terkejut dan marah. "Lalu kenapa kita mencari cincinnya di luar?" Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Bukankah ini sering terjadi dalam kehidupan kita? Saat menghadapi masalah, kita sering menyalahkan pihak lain dan mencari solusi di tempat yang salah. Padahal sumber masalahnya ada di dalam diri kita sendiri." Dan begitulah cerita kali ini, sahabat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kebaikan selalu tercurah kepada kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Suatu hari, Abu Jahil bertamu ke rumah Abu Nawas. Setelah berbahasa basi sebentar, ia langsung mengungkapkan maksud kedatangannya. "Abu Nawas, aku ingin meminjam uang sebesar 100 dinar, katanya tanpa ragu. Tentu saja Abu Nawas kaget mendengarnya. "Dari mana aku bisa mendapatkan uang sebanyak itu?" tanyanya heran. "Ayolah,
Aku yakin kamu pasti punya. Pinjamkanlah aku untuk sebulan saja, pinta Abu Jahil dengan penuh harap. Awalnya Abu Nawas enggan meminjamkannya, tetapi karena Abu Jahil terus memohon dan mendesak, akhirnya ia luluh. Baiklah, tapi janji ya, hanya sebulan, kata Abu Nawas mewanti-wanti. Ya, aku janji, bulan depan kebunku panen, pasti aku akan kembalikan, sahut Abu Jahil meyakinkan. Namun setelah sebulan berlalu, Abu Jahil tak kunjung mengembalikan uangnya, padahal saat itu panen kebunnya melimpah. Abu Nawas yang sedang membutuhkan uang pun terpaksa mendatangi rumah Abu Jahil untuk menagih hutangnya. Abu Jahil, mana janjimu? Katanya dalam sebulan kamu akan mengembalikan uangnya, tanya Abu Nawas dengan nada kecewa. Dengan santai, Abu Jahil beralasan bahwa panennya sudah habis untuk mengobati saudaranya yang sakit. Jangan khawatir Abu Nawas, bulan depan pasti aku bayar, katanya. Abu Nawas pun pulang dengan tangan kosong dan hati kecewa. Beberapa hari kemudian, ia mendengar kabar bahwa Abu Jahil sering mengadakan pesta pora di rumahnya bersama teman-temannya. Mendengar hal itu, Abu Nawas semakin kesal. Kurang ajar, katanya uangnya habis, tapi malah berpesta, gerutu Abu Nawas. Abu Nawas tahu menagihnya kembali hanya akan mendapatkan alasan-alasan terbaru. Maka ia pun menyusun sebuah rencana untuk mengerjai Abu Jahil. Keesokan harinya, Abu Nawas menemui seorang sahabatnya di kampung seberang. Mereka menyusun siasat untuk menjebak Abu Jahil. Setelah semuanya siap, Abu Nawas pun mendatangi rumah Abu Jahil. Kenapa kamu kemari lagi? Aku kan sudah bilang akan mengembalikan uangnya bulan depan, ujar Abu Jahil dengan nada yang sangat kesal. Abu Nawas pun tersenyum. Tenang Abu Jahil, aku kesini bukan untuk menagih hutang, tapi aku ingin mengajakmu menemui seorang dukun pesugihan, kata Abu Nawas meyakinkan. Dukun pesugihan? Untuk apa? Tanya Abu Jahil penasaran. Di kampung seberang ada dukun yang bisa membuat kita kaya tanpa harus bekerja. Aku ingin mencoba peruntunganku, jawab Abu Nawas. Mata Abu Jahil pun berbinar. Benarkah? Baiklah, aku ikut. Aku juga ingin kaya, sahutnya bersemangat. Singkat cerita, sampailah mereka di rumah sang dukun. Setelah dipersilahkan masuk, dukun itu bertanya, apa keperluan kalian? Abu Nawas lalu menjelaskan bahwa mereka ingin cepat kaya tanpa berusaha. Dukun itu tersenyum misterius. Itu mudah, tapi ada syaratnya, katanya. Apa syaratnya? Tanya Abu Nawas berpura-pura penasaran. Harus ada tumbal, jawab dukun itu. Tapi jangan khawatir, tumbalnya tidak perlu dari keluarga. Orang lain yang berkaitan dengan hartamu juga bisa. Maksudmu bagaimana? Tanya Abu Nawas. Misalnya seseorang yang punya hutang padamu, orang itu bisa dijadikan tumbal meskipun dia bukan dari keluargamu. Dia akan mati mengenaskan tanpa menyadarinya. Abu Nawas berpura-pura berpikir. Baiklah, aku setuju, sambil melirik Abu Jahil. Abu Jahil yang mendengar percakapan itu langsung gemetar. Ia sadar dirinya yang dimaksud sebagai tumbal. Dengan ketakutan, ia berkata, Abu Nawas, hutangku tidak usah kamu tagih lagi. Aku akan mengembalikan uangmu sekarang juga. Loh, bukannya kemarin kamu bilang uangmu sudah habis? Goda Abu Nawas. Dengan wajah pucat, Abu Jahil mengakui, sebenarnya uangku masih banyak. Aku hanya berbohong kemarin. Akhirnya Abu Jahil segera melunasi hutangnya. Usut punya usut, dukun yang mereka temui ternyata adalah sahabat Abu Nawas sendiri yang sengaja bekerja sama untuk memberinya pelajaran kepada Abu Jahil. Kisah selanjutnya. Malam itu, setelah melaksanakan sholat isya di masjid,
Abu Nawas berjalan pulang melewati pemakaman. Suasana begitu sunyi dan gelap. Tiba-tiba dari kejauhan ia melihat sekelompok pria bertubuh kekar membawa pedang. Jangan sampai mereka melihatku. Bisa-bisa aku dirampok atau dibunuh, pikir Abu Nawas ketakutan. Ia pun melangkah pelan mencari tempat bersembunyi. Saat matanya menangkap sebuah lubang makam yang baru digali, ia segera melompat masuk ke dalamnya. Namun, salah satu perampok ternyata melihatnya. "Hei, aku melihat orang melompat ke dalam lubang itu," kata perampok tersebut kepada teman-temannya. Mereka pun penasaran dan mendekati lubang itu. Ketika melongok ke dalam, tampak kepala Abu Nawas menyembul dari tanah. "Siapa kau?" tanya salah satu perampok. Dengan gugup, Abu Nawas menelan ludah dan menjawab, "Aku adalah mayat yang baru dikubur di sini." "Apakah kalian malaikat kuburan? Kenapa jumlah kalian banyak sekali?" Para perampok saling berpandangan. Mereka bingung dengan jawaban Abu Nawas. "Mana ada mayat yang bangun di tengah malam begini?" tanya mereka curiga. "Tentu saja ada. Kadang-kadang mayat bangun untuk menghirup udara segar," jawab Abu Nawas santai. Para perampok semakin heran. "Masa iya? Mana mungkin orang mati butuh udara segar?" Abu Nawas mengangguk. "Oh iya, kalian benar. Saya yang salah." Setelah berkata demikian, Abu Nawas kembali berbaring di lubang, berpura-pura menjadi mayat. Melihat tingkah anehnya, para perampok menjadi takut dan buru-buru pergi. Dengan kecerdikannya, Abu Nawas kembali berhasil lolos dari ancaman. Kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu hari, Raja Harun al-Rasyid merasa sangat terhibur dengan lelucon dan kebijaksanaan Abu Nawas. Karena itu, sang raja ingin memberinya hadiah. "Abu Nawas, sebagai tanda terima kasihku, aku akan memberimu tanah seluas yang bisa kau ukur sendiri dalam 1 hari penuh," kata Baginda. Mendengar hal itu, Abu Nawas merasa senang. Ini kesempatan emas baginya untuk mendapatkan tanah yang cukup luas. Keesokan harinya, dengan penuh semangat, Abu Nawas mulai berjalan mengukur tanah. Ia berjalan sejauh mungkin tanpa henti, ingin mendapatkan tanah sebanyak-banyaknya. Saat matahari mulai condong ke barat, ia baru menyadari sesuatu. Jika ia tidak segera kembali ke titik awal, maka tanah itu tidak akan menjadi miliknya. Abu Nawas pun berlari sekuat tenaga menuju titik awal. Namun, karena kelelahan, ia terjatuh dan terengah-engah. Dengan napas yang tersengal, ia berkata, "Betapa serakahnya aku. Andai tadi aku berjalan secukupnya, aku bisa menikmati hadiah ini tanpa harus menderita seperti ini." Akhirnya, tanah yang didapatkan Abu Nawas tidak sebanyak yang ia rencanakan. Namun, ia belajar pelajaran berharga. Keserakahan hanya akan menyulitkan diri sendiri. Jadi, jangan terlalu serakah dalam mengejar dunia. Ambillah secukupnya agar kita bisa menikmati dengan baik. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Raja Harun al-Rasyid merasa cemburu kepada Abu Nawas. Pasalnya, rakyat sering membicarakan kecerdikan dan kelicikan Abu Nawas dalam menyelesaikan masalah. Sang raja berpikir, "Aku ini seorang raja, tetapi mengapa Abu Nawas yang selalu dipuji?" Dengan rasa penasaran,
Raja ingin menguji kecerdasan Abu Nawas. Abu Nawas, aku ingin melihat sejauh mana kecerdasanmu. Aku punya tantangan untukmu. Dalam waktu 1 malam, buatlah sesuatu yang bisa menutup seluruh istana. Tetapi jangan menggunakan kain, kayu, atau bahan bangunan apapun. Abu Nawas tersenyum dan menerima tantangan itu. Lalu ia pulang untuk berpikir. Malam harinya Abu Nawas ke istana dengan membawa sebuah lentera kecil. Ia meletakkannya di tengah istana, dan dalam sekejap cahaya dari lentera itu menyebar ke seluruh ruangan. Dengan santai Abu Nawas berkata, "Paduka, inilah jawaban dari tantanganmu. Cahaya telah menutupi seluruh istana. Tanpa kain, kayu, atau bangunan apapun." Raja terdiam. Ia tidak bisa menyangkal bahwa Abu Nawas telah memenuhi tantangan dengan cara yang tak terduga. Akhirnya sang raja tertawa dan berkata, "Benar-benar luar biasa. Aku mengaku kalah, Abu Nawas. Kau memang cerdik." Dari kisah ini kita belajar bahwa masalah besar bisa diselesaikan dengan cara yang sederhana, asalkan kita menggunakan akal dan kreativitas. Dan seperti biasa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kebaikan selalu tercurah kepada kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Pada suatu hari, di pasar kota Baghdad terdapat seorang pria sombong yang selalu menghujat Allah dengan lantang. Ia sering berteriak di tengah kerumunan, "Jika Allah memang ada, tunjukkan kepadaku. Aku tidak takut, karena aku bisa melakukan apa saja." Orang-orang yang mendengar ucapannya hanya bisa terdiam. Mereka takut untuk menegurnya, karena pria itu terkenal angkuh dan kasar. Namun, kehadiran Abu Nawas di tempat itu mengubah suasana. Abu Nawas berjalan mendekati pria sombong itu dan bertanya dengan santai, "Wahai tuan yang gagah berani, benarkah Anda tidak takut kepada siapapun termasuk kepada Tuhan?" "Benar sekali," jawab pria itu dengan congkak. Abu Nawas tersenyum tipis. "Baiklah, kalau begitu aku ingin menguji keberanianmu. Minumlah racun ini," katanya sambil mengeluarkan botol kecil berisi cairan hitam pekat. Kerumunan pun langsung gempar. Semua orang menahan nafas, menunggu reaksi pria itu. Pria sombong itu tampak ragu. "Ini benar-benar racun, bukan?" tanyanya dengan nada curiga. "Tentu saja, Tuan," jawab Abu Nawas meyakinkan. "Hanya orang yang percaya kepada Allah yang bisa selamat setelah meminumnya." Mendengar itu, pria tersebut mendelik. "Kalau begitu minumlah duluan, baru aku percaya." Abu Nawas mengangguk dengan tenang. Ia membuka botol itu, menuangkan cairan hitam ke tangannya, lalu meminumnya dengan santai. Bahkan ia berpura-pura menikmati dan berkata, Rasanya enak seperti madu." Orang-orang tercengang. "Wah, selamat," seru mereka kagum. Tak ingin kalah, pria sombong itu akhirnya mengambil botol tersebut dan menenggak isinya dengan angkuh. Namun, begitu cairan itu masuk ke tenggorokannya, wajahnya langsung berubah. "Apa ini? Kenapa tubuhku panas sekali?" teriaknya panik sambil muntah-muntah dan memegangi perutnya. Orang-orang terkejut, sementara Abu Nawas hanya tertawa kecil. "Tuan, ini bukan racun. Ini hanya campuran jahe dan rempah-rempah. Rasa pahit dan panas itu berasal dari ketakutanmu sendiri." Pria itu terdiam, wajahnya memerah karena malu. Dengan suara bergetar, ia berkata,
Aku salah, aku tidak seharusnya menghujat Allah. Ampunilah aku. Abu Nawas tersenyum penuh kemenangan. Semoga kejadian ini bisa menjadi pelajaran bagimu bahwa kekuatan manusia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuatan Tuhan. Baginda Raja Harun al-Rasyid yang menyaksikan dari kejauhan merasa kagum. Akhirnya pria sombong itu pergi dari alun-alun dengan kepala tertunduk, menjadi bahan tertawaan banyak orang. Kisah selanjutnya. Apa yang lebih jahat dari setan? Pada suatu hari, Baginda Raja memanggil Abu Nawas ke istana dengan senyum penuh teka-teki. Baginda Raja memang gemar menguji kecerdasan Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, aku punya pertanyaan yang tak bisa dijawab oleh siapapun di kerajaanku. Jika kau berhasil menjawabnya, kau akan mendapatkan hadiah emas. Namun, jika gagal, kau harus membersihkan kandang kuda selama sebulan penuh, kata Baginda. Abu Nawas tersenyum. Ia tahu pertanyaan dari Baginda Raja pasti rumit dan menjebak, tetapi ia tetap percaya diri. Baiklah Paduka, apa pertanyaan itu? Baginda Raja mendekat dan bertanya, apa yang lebih jahat daripada setan dan iblis? Abu Nawas terdiam sejenak. Jika ia menjawab dengan sembarangan, jawabannya tidak akan diterima oleh Baginda Raja. Maka ia berkata, Paduka yang mulia, pertanyaan ini sangat besar dan membutuhkan pemikiran yang mendalam. Mohon beri hamba waktu 3 hari untuk mencari jawabannya. Baginda Raja tersenyum licik. Baiklah, tapi ingat, jawabanmu harus memuaskanku. Hari pertama, Abu Nawas pergi ke pasar untuk mengamati tingkah laku orang-orang. Ia melihat seorang pedagang yang mencurangi timbangannya agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Mungkin ini lebih jahat daripada setan, pikir Abu Nawas. Hari kedua, ia melihat seorang pejabat yang menindas rakyat kecil, memaksa seorang petani membayar pajak lebih tinggi dengan ancaman menyita tanahnya. Ini lebih jahat lagi, umam Abu Nawas. Namun ia masih merasa ada sesuatu yang lebih jahat. Maka ia menemui seorang alim ulama dan bertanya, apa yang lebih jahat daripada setan? Sang alim tersenyum dan berkata, setan memang musuh yang nyata, tetapi mereka hanya bisa menggoda. Manusia bisa lebih jahat ketika mereka mengikuti hawa nafsu tanpa kendali. Dengan akalnya, manusia bisa menipu, menyurangi, dan menindas orang lain. Itulah kejahatan yang sesungguhnya. Mendengar itu, Abu Nawas merasa tercerahkan. Pada hari ketiga, ia kembali ke istana. Baginda Raja menatapnya penuh rasa ingin tahu. Jadi, Abu Nawas, apa jawabanmu? Abu Nawas membungkuk dengan hormat dan menjawab, Paduka yang mulia, yang lebih jahat daripada setan adalah manusia yang menggunakan akalnya untuk berbuat kejahatan. Baginda mengernyitkan dahi lalu berkata, jelaskan, apa maksudmu Abu Nawas? Abu Nawas melanjutkan, setan hanya menggoda, tapi manusia memiliki akal yang bisa membedakan baik dan buruk. Ketika manusia sengaja menggunakan akalnya untuk mencurangi orang lain, menindas yang lemah, atau merusak dunia demi kepentingannya sendiri, maka manusia lebih jahat daripada setan. Sebab setan hanyalah menggoda, tetapi manusialah pelaku kejahatan sejati. Baginda Raja terdiam. Ia merenungkan kata-kata Abu Nawas. Luar biasa, aku tidak menyangka kejahatan sejati bukan berasal dari setan, tetapi dari manusia yang tidak menggunakan akalnya dengan bijak. Para menteri dan penasehat pun mengangguk setuju. Sejak hari itu, kebijakan Abu Nawas semakin dikagumi rakyat. Kisah-kisah Abu Nawas selalu mengandung hikmah dan pelajaran yang mendalam. Ia tidak hanya dikenal karena kecerdasannya, tetapi
juga karena kemampuannya memberikan pelajaran dengan cara yang unik dan menghibur. Semoga kisah-kisah ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.